261 Cinta Lama, Cinta Baru 6. Bukan hanya Suzy Pei, saudagar itu juga kehilangan kata-kata. Mereka hanya melihat Leng Xicheng berjalan ke dalam ruangan, mengambil jasnya dengan cepat, dan berjalan sambil mengenakan jasnya. Leng Xicheng bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ia segera melangkahkan kaki panjangnya ke depan lift dan berjalan ke dalam lift. Saudagar yang berdiri di belakang hanya tercengang. Ia sudah lama mendengar bahwa Leng Xicheng suka bermain-main dan memiliki pasangan wanita yang jumlahnya tak terhitung. Ia awalnya ingin bekerja sama dengan Leng Xicheng dan masih sengaja membawa banyak wanita untuk menyerangnya sesuai dengan selera Leng Xicheng. Tetapi, tanpa diduga, Leng Xicheng malah pergi. Apa yang terjadi? Dia memang orang seperti itu, kata Suzy Pei yang berdiri di sebelahnya sambil mengguncang gelas anggur tanpa terkejut, lalu meminum anggur di gelasnya. Selama mereka kuliah, Leng Xicheng tidak pernah memikirkan perasaan orang lain ketika berbicara dan melakukan sesuatu. Setiap kali pria itu berbicara, ia selalu bisa menusuk hati orang lain hingga berdarah. Tetapi, ini juga aneh. Meskipun kata-kata yang dikatakan Leng Xicheng buruk dan ia melakukan sesuatu dengan arogan, semua orang percaya padanya. Selama mereka mengikutinya, semua kesulitan dapat diselesaikan dengan mudah. Leng Xicheng turun dari lift dan mobil sekretaris Cheng telah menunggu di lantai bawah. Leng Xicheng masuk ke dalam mobil dan tidak lupa untuk mengatakan, lihat jadwalku dan padatkan sebisa mungkin. Aku tidak terbiasa dengan makanan di sini. Setiap hari makan daging babi goreng, acar kol, dan sosis panggang hingga mau muntah. Sekretaris Cheng mengangguk, padahal ia berpikir, bilang saja jika ingin kembali. Masih beralasan tidak terbiasa dengan makanan di sini. Bukannya saya juga melihat Anda makan dengan senang hati sebelumnya. Leng Xicheng berhenti sebentar dan bertanya, apakah Nyonya meninggalkan pesan padamu atau menelepon? Sekretaris Cheng menggelengkan kepala, tidak ada. Leng Xicheng berpikir sebentar dan segera bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Villa Xishan? Apakah pembantu meneleponmu? Sekretaris Cheng terus menggelengkan kepala, tidak ada juga. Leng Xicheng lanjut bertanya tanpa menyerah, tidak ada panggilan telepon, bagaimana dengan pesan teks? Apakah ada pesan teks? Sekretaris Cheng terus menggelengkan kepala hingga keluar keringat. Tidak ada, jawabnya. Setelah beberapa saat, Sekretaris Cheng bertanya, kalau begitu, Tuan Leng besok akan bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas Rose Trading, atau manajer Simen Elektrik besok pagi. Leng Xicheng yang duduk di kursi belakang tidak menjawab untuk waktu yang lama. Setelah itu, ia baru mendengus dingin dan menjawab, terserah. Terserah lagi, Sekretaris Cheng juga kehilangan kata-kata. Ia pun memutar setir dan mobil melaju sepanjang perjalanan kembali ke hotel. Jika Leng Xicheng ingin kembali lebih awal, maka banyak tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Suasana hati Leng Xicheng tampaknya sangat buruk hari ini. Ia terus saja memilih-milih dan mencari-cari kesalahan. Jika ia tidak mengatakan bahwa ada salah ketik, ia akan mengatakan bahwa ada kesalahan bahasa dan penerjemah masih menerjemahkan bahasa Jerman dengan tidak akurat. Aku tidak marah akhir-akhir ini. Apa tampaknya terlalu baik? Jika kalian membuatku tidak senang untuk sementara waktu, aku akan membuat kalian tidak bahagia seumur hidup. Sekelompok bawahan Leng Xicheng sontak ketakutan. Mereka sudah sibuk hingga dini hari dan Leng Xicheng baru saja memberikan ampun dengan membiarkan mereka pergi. Leng Xicheng akhirnya kembali ke kamar tidur untuk mandi dan beristirahat. Saat ia tiba-tiba mendongak, ia melihat bahwa jam menunjukkan pukul 2.59. Kalau di sini jam 2.59, itu berarti di Yancheng sudah jam 9.59. Berarti pesan teksku akan terkirim dalam 1 menit. Tidak, aku harus menarik kembali pesan teks itu. Leng Xicheng cepat-cepat bergegas mengambil ponselnya dan menyalakannya. Pesan teks itu sedang dalam proses mengirim dan Leng Xicheng menghapusnya secara paksa. Setelah itu, barulah Leng Xicheng menghela napas lega. Namun, ia tidak menyangka bahwa jari-jarinya tidak sengaja menekan telepon Gu Qingqing dan tiba-tiba meneleponnya. Tut, tut. Telepon berdering 2 kali. Kemudian, terdengar suara yang tidak asing dari seberang panggilan telepon. 262 Cinta Lama, Cinta Baru 7. Halo, Gu Qingqing menjawab telepon itu dan suaranya kedengaran agak terkejut. Perasaan pertama Gu Qingqing adalah bertanya-tanya, apakah Leng Xicheng salah menelepon? Bukannya dia sudah pergi ke Berlin. Lagi pula, saat ini seharusnya sudah larut malam di sana. Apakah ada yang terjadi di sana?
Ketika Gu Qingqing berpikir bahwa Leng Xicheng mungkin mengalami masalah, ia juga menjadi gugup. Jika Gu Qingqing di sini gugup, Leng Xicheng yang ada di sana bahkan lebih gugup. Mengapa aku melakukan kesalahan seperti ini? Gu Qingqing menjawabnya, jadi apa yang harus aku lakukan? Leng Xicheng menggerutu dalam hati. Leng Xicheng tidak berbicara, begitu pula Gu Qingqing. Keduanya diam-diam melihat ponsel masing-masing untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, baru Gu Qingqing bertanya, ini, Leng Xicheng. Ketika Gu Qingqing berbicara, ia berdiri dan bersiap untuk berjalan ke Sepen untuk menjawab telepon. Tepat di seberang tempat kerjanya adalah tempat kerja Su Zijin. Jika Gu Qingqing berbicara, Su Zijin juga dapat mendengar dengan jelas. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng yang berada di sana baru bersiap untuk menjawabnya. Awalnya ia berencana untuk berdehem dengan ringan. Mungkin karena terlalu gugup, ia malah tidak sengaja tersedak dan benar-benar batuk. Leng Xicheng langsung terbatuk dengan keras. Mungkin karena ia jarang berinisiatif untuk menelepon Gu Qingqing, ia sendiri merasa tidak tahan. Ketika Gu Qingqing mendengar Leng Xicheng batuk, ia menjadi agak gugup. Ia mengira bahwa Leng Xicheng sakit dan menjadi khawatir. Tetapi, ia juga takut Leng Xicheng menolak perhatiannya sehingga ia hanya bisa bertanya dengan suara kecil, kamu, bagaimana? Aku, uhuk. Leng Xicheng batuk beberapa kali lagi dan berusaha keras untuk menenangkan napasnya. Awalnya, ia masih sedikit gugup. Setelah terbatuk, ia lupa apa yang ingin ia katakan sebelumnya. Leng Xicheng terus batuk hingga tenang kembali. Gu Qingqing menatap telepon dan terlihat sedikit sedih, kamu. Gu Qingqing baru saja mengatakan satu kata, tetapi Leng Xicheng segera berkata, mengapa kamu meneleponku waktu itu? Leng Xicheng berusaha sebaik mungkin untuk membuat suaranya tetap terdengar tenang dan stabil, seolah-olah orang yang batuk tadi bukan dirinya. Aku. Mana berani Gu Qingqing mengatakan bahwa saat itu ia hanya ingin bertanya apakah Leng Xicheng pergi ke Berlin untuk Su Zipei. Gu Qingqing juga tidak berani mengatakan bahwa ketika Leng Xicheng pergi, ia sebenarnya sedikit merindukannya. Su Zipei di Berlin dan Leng Xicheng juga di Berlin. Su Zipei juga mungkin akan menjadi bintang iklan grup Leng. Wajar jika mereka bertemu, pikir Gu Qingqing. Mengapa? Leng Xicheng agak menantikan jawaban Gu Qingqing. Bahkan, meskipun Gu Qingqing berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa ia merindukannya bukan sebagai pria atau suami melainkan sebagai orang keluarga, itu juga baik. Gu Qingqing tidak bisa mengatakannya. Entah itu soal Su Zipei maupun soal dirinya yang merindukan Leng Xicheng, ia tidak bisa mengatakannya. Hanya apa? Tanya Leng Xicheng. Jantungnya diam-diam berdebar-debar dan meskipun ia berusaha sebaik mungkin untuk berpura-pura tenang, suaranya masih menunjukkan sedikit harapan, kegembiraan, dan kesenangan. Setelah agak lama, Gu Qingqing baru menjawab, hari itu, aku tanpa sengaja salah menelepon. Hanya dengan beberapa kata ini. Beberapa kata ini membuat Leng Xicheng merasa bagaikan kepalanya mendadak diguyur sebaskom air dingin. Semua harapan, kegembiraan, dan kesenangan di hati Leng Xicheng langsung hancur. Suara Leng Xicheng menjadi sangat dingin dan ia berkata, jika tidak ada apa-apa, aku akan menutup telepon. Gu Qingqing bisa mendengar nada bicara Leng Xicheng yang tidak senang. Meskipun ia tahu Leng Xicheng tidak akan peduli dengan perhatiannya, ia tadi mendengar Leng Xicheng terbatuk. Melihat cuaca di Berlin baru-baru ini terus hujan sepanjang waktu, Gu Qingqing menduga mungkin Leng Xicheng masuk angin. Kamu, jaga kesehatanmu, Berlin sedang hujan. Klik. Terdengar suara panggilan telepon yang ditutup. Selanjutnya bab 263 Cinta Lama, Cinta Baru, 8.